Shalom, salam jumpa kembali kepada sahabat konsep dimanapun saudara berada. Kami menyapa dari ruang Zoom ini dan mengucapkan terima kasih sudah boleh bergabung, baik yang ada di Zoom ataupun yang menyaksikan live dari Facebook, dan yang mungkin kemudian nanti menyaksikan dari YouTube. Untuk kita belajar bersama-sama akan sekolah sahabat kita yang sudah sampai ke pelajaran 9 ya, ritme perhentian. Dan saat ini yang akan membawakan pelajaran adalah pendeta muda Adrian Runesi. Untuk beberapa menit ke depan, beliau akan menyampaikan ringkasan dan pengantar untuk kita belajar bersama. Sebelum kita mendengarkan ringkasan tersebut, kita akan terlebih dahulu berdoa untuk membuka diskusi ini. Dan pendeta muda Matias Tani yang akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk saat yang indah ini Tuhan. Tuhan boleh kembali pertemukan kami dengan para sahabat-sahabat konsep yang saat ini sedang mengikuti lewat live streaming Facebook. Dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan, tim konsep yang akan melayani pada malam ini. Secara khusus hamba Tuhan pendeta muda Adrian Runesi yang akan menyampaikan ringkasan pelajaran sekolah sahabat. Kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami semuanya di dalam kami belajar, sehingga dengan demikian Roh Tuhan akan menyanggupkan kami. Kami dapat memahami kebenaran Tuhan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, dan Roh yang sama akan menolong kami untuk menghidupkan dalam kehidupan kami. Bersama-sama dengan kami sementara kami belajar ya Tuhan, doa ini kami panjatkan mohonkan di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus bagi kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Matias. Bapak Ibu Saudara, sahabat konsep yang menyaksikan dari Facebook ataupun dari ruang Zoom ini, bila mana ada tanggapan atau mungkin pertanyaan selama pelajaran disampaikan, selama berdiskusi, mohon tuliskan di kolom komentar ya, supaya kita boleh berdiskusi bersama-sama. Waktu yang baik ini kami berikan kepada Pendeta Muda Adrian Runesi untuk boleh menyampaikan ringkasan sekolah. Baik, shalom, selamat malam kepada para sahabat konsep dimanapun kita berada. Kita bersyukur boleh bersama-sama kembali dalam acara diskusi sekolah sahabat live bersama dengan konsep People. Pada saat ini saya akan membawakan sedikit daripada poin-poin penting dari pelajaran sekolah sahabat kita. Baik, pelajaran kita, khususnya pelajaran yang ke-9, judulnya ialah ritme perhentian. Ya. Ritme perhentian, ayat inti atau ayat hafalan dari pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini, di dalam Kejadian 2 ayatnya yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan, penciptaan yang telah dibuatnya itu ya. Jadi, jelas ayat ini dikatakan pada hari yang ke-7, yaitu hari Sabat, di mana Tuhan setelah menciptakan, dia berhenti, dia berkati, dan dia kuduskan akan hari Sabat itu. Penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan adalah sesuatu hal yang sangat spektakuler. Setelah penciptaan benda-benda dan makhluk hidup yang lain, maka pada penciptaan terakhir adalah menciptakan manusia dengan tangannya sendiri dan memberi nafas hidup ini, menggambarkan keintiman Tuhan dengan manusia yang begitu sangat dalam ya. Jadi setelah diciptakan benda-benda itu, makhluk-makhluk hidup itu, barulah manusia. Dan untuk mengingat akan dari rangkaian penciptaan dan puncaknya menciptakan manusia pertama, maka Tuhan pada hari yang ke-7, yaitu hari Sabat, ia berhenti, dia berkati, dan dia kuduskan. Ya, kita bisa lihat itu dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Baik, pembukaan untuk perhentian. Kita tahu bagaimana proses Tuhan menciptakan ya. Kita tahu, saya mau mengulangi ya, mereview sekali lagi buat kita bagaimana periode daripada penciptaan itu. Pada hari yang pertama Tuhan menciptakan terang, hari yang kedua cakrawala untuk memisahkan air di atas dan di bawah bumi. Hari ketiga semua air di bawah bumi dikumpulkan menjadi lautan, dan yang kering disebut daratan, dan menciptakan segala
tumbuhan. Lalu hari yang keempat, matahari, bulan, dan bintang ditentukan sebagai benda penerang dan juga penentu waktu. Lalu hari yang kelima, ikan-ikan dan burung-burung. Ya, hari yang keenam, binatang yang ada di darat dan manusia yang sesuai dengan gambar Allah ya diciptakan. Jika kita melihat pola penciptaan ini, maka pola penciptanya adalah pada hari yang pertama sampai hari yang ketiga adalah ruang tempatnya. Sedangkan hari nanti yang keempat barulah penentu waktunya. Dan pada hari 5 dan ke-6 adalah isinya, walaupun di hari yang ketiga sudah ada juga sebagian isinya, yaitu makhluk hidup, yaitu tumbuh-tumbuhan ya. Tetapi hari 5 yang sampai ke-6 adalah makhluk hidup yang bergerak ya. Nah, dalam penciptaan hari pertama sampai hari kelima, Tuhan selalu mengakhiri ketika dia selesai menciptakan, dia katakan apa? Semuanya baik. Namun dalam penciptaan yang ke-6, Tuhan berkata sungguh amat baik. Kejadian 1:31 kita bisa lihat ayat itu ya. Itulah evaluasi Tuhan terhadap ciptaannya ya. Dan pada hari yang ke-6, Tuhan menciptakan manusia dengan membungkuk dan membentuk manusia dari tanah dan menghembuskan nafas dan menjadi makhluk hidup dan membuat wanita dari tulang rusuk, lalu menjadikan lembaga rumah tangga. Hal-hal ini menggambarkan bagaimana keterikatan antara Tuhan dengan ciptaannya ya. Jadi bagaimana ketika Tuhan menciptakan manusia, dia ciptakan dengan tangannya sendiri, dia hembuskan akan nafas itu kepada manusia itu. Dan itulah menggambarkan bagaimana keeratan, keterkaitan, keintiman antara siapa? Suami dan istri, dan tentunya dengan Tuhan. Perintah Tuhan untuk berhenti. Penciptaan adalah hal yang baik. Tapi itu tidak akan sempurna jika tidak ada hari Sabat sebagai hari peringatan akan Tuhan atas setiap berkat dan karunia-Nya. Hari Sabat adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan antara Tuhan dan manusia. Oleh karena pada hari Sabat akan menjadi suatu ruang khusus komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Jadi hari Sabat itu adalah suatu ruang khusus antara kita dengan Tuhan untuk berkomunikasi. Hari Sabat ada bukan karena manusia berdosa, namun sudah ada sebelum apa? Ada dosa itu di bumi ini. Namun oleh karena ada dosa yang masuk ke dunia dan manusia mulai melupakan akan Tuhan, maka Tuhan mengingatkan kembali kepada umatnya bahwa hari Sabat sebagai tanda peringatan antara Tuhan dan umatnya. Keluaran 20 ayat 8-11. Ya, jadi hari Sabat itu sudah ada sebelum apa? Dosa, dan hari Sabat itu juga Tuhan berikan kepada manusia sebagai peringatan akan siapa? Akan Tuhan ya. Tetapi sayangnya ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, mereka mulai apa? Melupakan akan hari Sabat itu. Dan kita bisa lihat di pelajaran selanjutnya, keadaan yang baru. Setelah orang Israel mengembara di padang belantara selama 40 tahun, tentunya ada generasi yang baru. Namun tentulah generasi ini samar-samar mengingat masa lalu orang tua mereka, dan tentunya pola hidup mereka pasti sedikit berbeda. Generasi yang baru ini mendapat hak istimewa untuk memiliki tempat kudus, yaitu kita tahu ada kemah suci di tengah-tengah mereka, sebagai tanda kehadiran Tuhan di tengah mereka. Sebelum hukum Tuhan diberikan dan juga aturan-aturan untuk membangun akan kemah suci itu, hari Sabat sudahlah dipraktekkan, yaitu kalau kita lihat di dalam Alkitab, dalam cerita ketika mereka keluar dari tanah Mesir, maka pada dalam perjalanan mereka, ketika Tuhan memberikan mereka apa? Makanan, mana, ya, burung puyuh, maka mereka haruslah apa? Mengambil makanan itu pada hari pertama hingga hari yang ke-6. Kalau ada yang pada hari ke-6 dia ambil lebih untuk hari ke-7, tapi berlebihan, maka itu akan apa? Busuk pada hari yang apa? Pertama lagi. Ya, maka artinya apa? Hari Sabat Tuhan tidak memberikan apa? Makanan itu. Ya, Tuhan tidak memberikan makanan. Kenapa? Kan itu adalah hari Sabat. Melalui Musa, orang Israel diingatkan kembali akan sejarah mereka dan meninjau kembali akan hukum dan aturan Tuhan sehingga mereka menjadi generasi yang siap masuk dalam tanah perjanjian. Jadi Tuhan gunakan siapa? Nabi Musa untuk apa? Mengingatkan kembali akan generasi-generasi orang-orang Israel ini bagaimana mereka perlu untuk apa? Menjadi umat-umat Tuhan yang menguduskan akan hari Sabat dengan sungguh-sungguh. Alasan lain untuk berhenti. Keluaran 20 ayat 8 berkata, perintah dimulai dengan kata ingat. Dan dalam kitab Ulangan 5 ayat 12 berkata, tetaplah ingat. Nah, kalau kita lihat Ulangan 5 ayat 15, maka di sana dikatakan ingat. Ya, dia hanya katakan ingat. Nah, hal ini mengartikan, ya, kalau dari konteks daripada ulangan ini, bahwa mereka perlu mengingat akan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan apa? Di Mesir.
Perintah Sabat adalah mengingatkan bahwa Tuhanlah yang aktif, yang menciptakan akan dunia dan isinya ini, ya, bumi dan isinya ini. Dan Dia juga adalah Allah yang aktif yang membebaskan orang Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Dalam arti tertentu, pembebasan Israel dari tanah Mesir juga sebagai gambaran titik awal penciptaan baru. Mirip dengan penciptaan di dalam apa? Kejadian. Kita bisa lihat dalam Yesaya 43:15 ya. Hari Sabat juga adalah simbol kebebasan dari dosa, yaitu penebusan. Oleh karena Sabat mengarahkan kita kepada Yesus, pencipta dan penebus kita. Makanya hari Sabat juga digambarkan sebagai apa? Hari pembebasan bagi umat-umat Tuhan, supaya kita memfokuskan diri kita untuk mengingat akan Tuhan sebagai juru selamat kita. Memelihara hari Sabat. Memelihara hari Sabat berarti merayakan penciptaan dan penebusan, di mana suasananya haruslah sukacita, bukan kusuraman. Mengingat hari Sabat bukanlah hanya pada hari ke-7, tapi sepanjang minggu itu, yaitu hari pertama, kedua, sampai hari yang ke-6. Kita harus sudah mengingat bahwa kita akan apa? Tiba pada hari ke-7, yaitu hari Sabat. Sehingga persiapan itu akan dibuat dari hari ke hari. Memelihara hari Sabat juga berarti memelihara hubungan sosial dengan keluarga, sahabat, dan semua orang. Memelihara hari Sabat juga berpartisipasi dalam perkumpulan kebaktian bersama dengan tujuan memfokuskan pikiran kepada Tuhan. Rutinitas dan ritme keseharian kita haruslah diatur dengan baik agar segala sesuatu berjalan dengan baik, dan tentunya pada hari Sabat nanti kita tidak lagi melakukan kesibukan dunia. Jadi hari pertama sampai hari ke-6 kita harus sudah selesaikan setiap urusan di dunia. Dan pada hari yang ke-7, hari Sabat, kita hanya fokus kepada siapa? Kepada Tuhan. Baik, sebagai kesimpulannya dari poin-poin yang saya berikan saat ini ya. Hari Sabat adalah peringatan kepada manusia untuk mengingat bahwa Tuhan kita adalah pencipta, pemilik segala sesuatu yang ada di dunia. Jika kita memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan pada hari Sabat, maka kita akan merasakan begitu dekatnya kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan membebaskan orang Israel dari tanah Mesir adalah agar mereka kembali untuk pola hidup umat Tuhan, untuk menguduskan hari Sabat. Dan hari Sabat mengajarkan kita bahwa Tuhanlah yang membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Statement yang terakhir, saya mau sampaikan ini. Jika kita kuduskan Sabat, kita akan oke di hadapan Tuhan. Good, bagus. Tapi jika kita tidak menguduskan Sabat, kita akan kau. Artinya apa? Sia-sia semuanya pada akhirnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Adrian Runesi untuk ringkasan sekolah Sabat yang telah dibawakan. Dan itulah juga yang menjadi pengantar diskusi kita saat ini. Sambil kita menunggu pertanyaan yang mungkin akan masuk, ada satu pertanyaan ini Pendeta. Pertanyaannya kira-kira begini tentang hari Sabat ya. Bagaimana kita bisa menikmati kebebasan hari Sabat, sementara kelihatannya di dalam Alkitab banyak larangannya ya. Mungkin seperti hari-hari kita sekarang ya. Hari Sabat banyak larangannya mungkin dibanding hari yang lain. Hari Sabat nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi bagaimana kita bisa menemukan kebebasan sementara begitu banyak larangannya? Kira-kira Pendeta Adrian mungkin boleh bisa memberikan tanggapan ya atas pertanyaan tersebut. Silahkan Pak Pendeta. Baik, terima kasih ya. Bagaimana dengan kita melihat akan setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sepertinya kan kalau sudah hari Sabat itu kayak larangan, capek sekali ya, capek sekali. Kadang-kadang merasa kok jadi hari Sabat ini lebih capek ya dari hari-hari yang lain dibanding apa, khususnya hari Sabtu kayaknya lebih capek ya, dan rasanya kayaknya terkekang, ini nggak boleh itu ya. Kenapa? Karena seringkali mungkin kita belum dekat dengan Tuhan. Mungkin masalahnya begini, ketika kita hari pertama sampai hari yang ke-6, seringkali dalam kehidupan kita, ya kadang-kala kita terlalu fokus dengan dunia. Jadi pada saat hari yang ke-7, aduh, aku udah terbiasa dengan hari yang sampai hari ke-6, kok hari yang ke-7 ini nggak bisa lagi buat yang begini. Jadi itu membuat kita itu seperti apa? Diatur-atur, ya rasanya seperti dikekang.
Makanya coba perhatikan dari 10 hukum itu, ini yang saya pahami ya, dari ayat Alkitab itu ya, kalau kita lihat ya, ayat itu satu persatu ya, jangan ada padamu Allah lain ini. Tapi pada saat hari Sabat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa? Karena seringkali kita apa? Lupa akan hari Sabat. Sehingga kita dianjurkan untuk apa? Mengingat. Kalau kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti kita akan apa? Mengingat. Makanya kan hari Sabat itu adalah tanda peringatan antara siapa? Kita dengan Tuhan. Artinya apa? Harus ada keintiman antara umat Tuhan dengan Tuhan itu sendiri. Contoh, suami istri. Ya, bagi yang sudah bersuami istri. Kenapa kita rela melakukan segala sesuatu kepada pasangan kita? Karena kita sudah cinta, kita sudah sayang. Tapi kalau seandainya kita buat untuk orang lain yang tidak punya hubungan keluarga, mungkin kadang-kala kita jadi apa? Kayak teratur, terkekang. Ngapain sih, kan kamu bisa buat sendiri, kok harus aku? Jadi harus ada rasa kasih, ada rasa keintiman kita dengan Tuhan. Maka kita akan tidak merasa terkekang. Dan kita akan buat segala sesuatu itu untuk Tuhan. Kepujian kepada nama Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Adrian. Berikutnya ke Pendeta Alex. Pertanyaan yang sama, Pendeta. Jadi bagaimana menemukan kebebasan, kelegaan, sementara di hari Sabat itu banyak larangannya dibanding hari yang lain. Bagaimana bisa menikmati kebebasan? Silakan Pak Pendeta. Pendeta saya ya? Pendeta Alex atau Pendeta Ari? Pendeta Alex. Oke. Baik, terima kasih. Bagaimana kita bisa menikmati kebebasan di hari Sabat, sehingga pada umumnya yang kita lihat hari Sabat justru banyak sekali perihal-perihal yang seolah kita harus berdiam diri supaya nggak melanggar hari Sabat. Jadi kita harus memahami konsep awalnya dulu ya. Konsep awalnya dicatatkan dalam Kejadian 2 ayat yang ketiga. Saya mendapati poin penting di sini teman-teman, atau sahabat-sahabat, konsep dari pelajaran mengenai kata berhenti itu sendiri. Di sini kan dikatakan ritme perhentian. Nah, kalau saya memahami kata ritme berarti ada alur gitu ya. Ada kesistematisan Tuhan membuat suatu hari, sehingga kenapa ritme perhentian ini menyentuh kepada hari Sabat. Saya mau kita kembali kepada ayat inti kita di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Di situ kita dapati bahwa ada 3 kata kerja ya, bukan kata kerja, artinya ada 3 hal yang perlu manusia lakukan supaya masuk ritme perhentian ini kepada masing-masing kita. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia. Nah, diawali dengan kata berhentilah ia. Waktu saya lihat kata berhenti ini, saudara, banyak pemikiran kita ini berhenti dari aktivitas ini, berhenti dari aktivitas ini. Tetapi makna dari kata berhenti ini sendiri, kalau kita melihat kepada bahasa aslinya, saudara, itu bahasa aslinya Sabat. Rested yang dimaksudkan itu Sabat. Nah, jadi ketika kata berhenti yang dimaksudkan dalam buku Kejadian 2 ayat yang ketiga ini diawali dengan kata berhenti, berarti saudara sedang bersabat maksudnya itu. Tuhan atau Allah mau mengajak saudara bersabat. Bersabat ini apa? Menyembah. Jadi bagi kekristenan, arti menyembah ini adalah itulah restednya orang Kristen. Dari segala problema yang terjadi selama 6 hari. Nah, jadi kita bisa menyentuh kepada berhenti dari segala aktivitasnya itu, itulah istirahat dan kelegaannya sampai ke sana. Nah, dari beberapa waktu yang lalu saya sering sekali mendapatkan pemahaman-pemahaman dari pelajaran sekolah Sabat dan juga dari ringkasan kecil dari Pendeta Pardosi, ada yang sering dia tekankan bahwa kalau kita beristirahat itu menyentuh ke beberapa hal. Fisik memang kita beristirahat. Tapi mental itu jauh lebih penting untuk beristirahat. Ya. Nah, di sini kalau kita mau terhindar dari kebebasan-kebebasan itu, maka saudara harus memahami dulu awal kata bersabat itu. Bersabat ini kita bukan berarti
berhenti supaya kita tidak melakukan ini, tidak melakukan itu membuat jadi saudara terbeban sendiri. Tetapi yang saya mau katakan di sini adalah rested ini adalah membawa saudara bersahabat menyembah kepada Tuhan, dan itulah yang berbeda dari hari yang lain. Nah, dalam kategori inilah kita harus menyentuh ke arah mental kita pun harus beristirahat. Nah, bagi saudara yang masih memandang hari Sabat itu banyak larangannya, ternyata kita selama ini salah konsep. Salah konsep ketika melihat hari Sabat itu banyak larangan. Coba saudara menyentuh kepada hari Sabat, membawa diri saudara bersekutu dengan Allah dan hanya menyembah kepada Allah. Bukankah itu sebuah istirahat atau ritme perhentian yang baik bagi kita? Nah, ritmenya Tuhan mau dibawa kepada kita. Jangan kita buat ritmenya sendiri. Biarkanlah ritme Tuhan ada dalam diri kita. Supaya perhentian itu sampai. Bukan perhentian yang kita maksud, tapi biarlah perhentian Tuhan. Yang Tuhan mau inginkan kepada kita. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan sehubungan dengan jawaban pertanyaan yang tadi disampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta Alex. Jadi mungkin larangan itu justru memberikan kesempatan untuk beristirahat ya. Terima kasih Pendeta. Baik Bapak Ibu Saudara, sahabat konsep, saya melihat di Facebook ada hampir 20 yang menyaksikan, dan ada Bapak Letus Tarung Anggraha, terima kasih sudah memberikan pertanyaan juga dan tanggapan. Dan selamat malam juga Ibu Meiti Luleh, terima kasih sudah bergabung. Senang boleh belajar bersama-sama malam hari ini. Dan berikutnya pertanyaan dari Pak Letus Tarung Anggraha ya, kepada Pendeta Adrian terlebih dahulu. Bagaimana caranya agar merayakan Sabat tidak hanya jadi sekedar rutinitas atau kewajiban sebagai pengikut Kristus? Silahkan Pak Pendeta. Baik, terima kasih ya. Bagaimana cara agar merayakan Sabat tidak hanya sekedar rutinitas? Kita pada hari Sabat itu kita harus kuduskan dengan sebaik mungkin. Yang pertama. Yang kedua adalah prakteknya dalam melakukannya. Nah, seringkali kan, mohon maaf ini anak-anak ya, kadang-kadang bosan, karena sudah capek Bapak Ibu, udahlah ke gereja, habis itu pulang, malas nggak usah ikut PA. Ini contoh seperti ikut PA orang tuanya sudah malas, jadi kayak udahlah pulang tidur aja gitu. Nah, sehingga jadi apa? Bosan. Maka apa yang harus dibuat? Ini kan masalah soal praktek nih ya. Di dalam saya pernah baca tulisan hamba Tuhan Nyonya White, mereka pun kadang waktu hari Sabat itu sering kadang ke alam ya. Tapi ke alam bukan main-main, bukan jalan-jalan, bukan lakukan sesuatu yang berlebihan atau tidak, tapi mereka duduk di bawah pohon, lalu diajarkan anak-anaknya bagaimana ciptaan Tuhan ya, ada pepohonan, lalu dibacakanlah mungkin 1-2 ayat Alkitab, sehingga anak-anak itu juga menikmati ya. Jadi kalau kita hanya sekedar rutinitas ya datang itu ya memang capek, pasti capek. Makanya harus ada memang inovasi-inovasi kegiatan rohani ya, yang kita buat pada hari Sabat. Contoh, sekarang kan hari Sabat ada yang mungkin sudah mulai pada saat jam PA bagi traktat ya, terus mungkin berbagi makanan dan sebagainya ya, itu hal-hal yang simple seperti itu. Karena itu lebih kepada kita pribadi ya. Jadi Pak Letus, bagaimana supaya kita tidak hanya menjadi sekedar rutinitas, harus kita yang mengatur pola hidup kita, diri kita, bagaimana untuk menguduskan Sabat ya. Jadi jangan kita juga terlalu terkekang hanya dengan rutinitas, tapi buatlah suatu hal-hal yang menarik, tapi ingat ada batasan-batasannya supaya kita tidak melanggar akan hari Sabat. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Adrian. Kita ke Pendeta Dwi Cahyono dengan pertanyaan yang sama, mungkin Pendeta tanggapan dan jawaban. Pendeta. Ya, bagaimana cara agar merayakan Sabat tidak hanya menjadi sekedar rutinitas atau kewajiban karena sebagai pengikut Kristus. Ya, jadi di dalam perintah Sabat itu ada juga di sana perintah untuk kerja selama 6 hari. Jadi kita boleh juga memanfaatkan selama 6 hari ini juga untuk beraktivitas. Kalau kita di rumah hanya tidur-tiduran saja, malas-malasan saja, saya pikir Sabat juga tidak terlalu punya feel ke kita untuk kebutuhan Sabat karena kita malas-malasan. Yang kedua, kita juga perlu rubah cara berpikir kita bahwa ketika kita datang ke Sabat ini adalah sebuah kebutuhan bagi kita.
Karena apa? Kita sudah bergumul selama 6 hari, kita butuh waktu khusus ya untuk kita meninggalkan segala beban hidup kita, kemudian kita fokus untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi kalau sahabat ini sudah menjadi kebutuhan kita, maka saya yakin kita akan menemukan feel atau perasaan yang kita merasakan bahwa kita betul-betul membutuhkan hari Sabat ini untuk bertemu dengan Tuhan, kemudian untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan secara 1 hari penuh, ya full, tanpa ada gangguan-gangguan yang lain, gitu. Dan kita juga perlu melakukan Sabat ini dengan sungguh-sungguh, gitu. Betul-betul kita meninggalkan pekerjaan kita dan sebagainya. Ya, kita berhenti dari pekerjaan kita, betul-betul fokus di sana. Kemudian kita fokusnya adalah bertemu dengan Tuhan, kemudian memperoleh berkat-berkat rohani supaya kita dapat menjalani kehidupan kita sepanjang 1 minggu berikutnya, ya. Sepanjang 1 minggu berikutnya, karena kita tidak tahu 6 hari atau 7 hari berikutnya kita akan memiliki masalah atau problem seperti apa, atau tantangan hidup seperti apa yang harus kita jalani. Dan penting juga pada saat hari Sabat kita boleh datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, sebab Tuhan telah memberkati hari Sabat itu untuk kita sebagai manusia. Ya, mungkin seperti itu yang mungkin bisa saya tambahkan. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Dwi Cahyono. Ini ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 2 di ruang chat ini. Tapi sebelum ke Pendeta Adrian, saya ingin ke Pendeta Pardosi terlebih dahulu. Mungkin Pendeta boleh menanggapi dan memberikan jawaban dari 2 pertanyaan sebelumnya ya. Kayaknya mirip-mirip. Bagaimana melihat menikmati kebebasan Sabat sementara banyak larangannya, dan bagaimana juga kita merayakan Sabat tapi nggak jadi sekedar rutinitas atau hanya kewajiban yang seolah-olah ya begitulah harus kita lakukan terus. Bagaimana Pendeta Pardosi? Silakan. Baik, terima kasih ya. Salam jumpa kembali kepada sahabat konsep baik di live Facebook yang sudah mengikuti dan juga para hamba Tuhan di ruang Zoom ini. Kalau saya bertanya, saudara itu makan kira-kira sudah rutinitas bukan? 3 kali sehari, ya rutinitas lah. Tapi saya mau tanya, bosan nggak? Kadang bosan juga Pendeta, makanya saya kadang-kadang puasa gitu. Ya, kadang-kadang skip makan pagi karena nggak enak. Kalau enak sih nggak pernah skip Pendeta. Nah, dari analogi itu saya mau bawa begini, saudara. Memang hari Sabat itu akhirnya menjadi sebuah rutinitas karena kan dia berulang-berulang, betul ya? Berulang. Seperti saudara makan itulah berulang. Saudara tidur malam itu rutinitas enggak? Rutinitas, tapi apakah saudara pernah katakan saya bosan tidur malam terus? Nggak bisa, memang sudah begitu rutinitas tubuh kita itu kalau malam harus istirahat. Nah, oleh sebab itu, sebagaimana saudara tidak bosan makan, maka biarlah juga kita tidak bosan untuk menerima hari Sabat itu. Kenapa? Kenapa saya harus makan 3 kali sehari? Ya kalau enggak saya nggak bisa bertahan hidup. Betul? Kan itu dulu yang harus saudara tanamkan. Jadi kalau saudara menerima hari Sabat setiap hari ke-7, kalau saudara bosan, maka sudah bertentu pemateri kita katakan tadi, bahwa ada hubungan kita dengan Tuhan yang terputus. Nah, apakah saudara siap dengan hubungan yang terputus itu? Ya. Baik, yang kedua, ya supaya nggak bosan makanannya harus bervariasi kan gitu. Jadi supaya nggak bosan juga ketika hari Sabat itu datang, ya harus dibuat bervariasi aktivitasnya, ibadahnya, ya. Supaya tidak menjadi bosan. Contohnya sekali-sekali gereja di alam, sekali-sekali mengunjungi gereja yang lain gitu ya. Itu adalah bagian seperti saudara makan yang jenis makanannya dirubah-rubah gitu supaya tidak apa? Tidak bosan ya. Kalau ada orang katakan Sabat itu bukan rutinitas, orang tiap hari ke-7 datang, ya kan berarti kan sudah rutin dia datang. Tinggal bagaimana saudara dan saya memodifikasi supaya hari Sabat itu
tidak bisa diputus. Kalau diputus berarti hubungan saudara dengan Tuhan akan terputus. Ya, dengan sesama pun akan terputus. Tetapi dibuatlah itu apa? Bervariasi supaya ada seperti menu makanan itu tidak membosankan. Ya, jadi itulah yang bisa saya sampaikan supaya kita boleh apa? Boleh memahami Sabat itu bukan sesuatu yang membosankan, tentang berulang-berulang, tetapi menjadi tidak bosan karena kita mengisinya dengan variasi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Pardosi. Dan sekarang kita ke pertanyaan berikutnya pada Pendeta Adrian terlebih dahulu. Ini pertanyaannya begini. Mengapa catatan Sabat itu seperti hilang setelah masa Adam dan Hawa dan baru muncul kembali di zaman Israel? Silahkan Pak Pendeta. Baiklah, kenapa catatan itu kok sepertinya hilang ya? Memang kita lihat tidak ada disebutkan kata Sabat itu, bahkan nanti cerita waktu orang Israel itu di mana? Di Mesir. Itu nanti kita dapatkan juga pun di nanti Keluaran pasal 16 ya, ada disebutkan di sana kata hari Sabat, yaitu tentang mana Sabat. Baik, apakah memang pada saat itu tidak ada orang yang menguduskan Sabat? Saya yakin ada yang menguduskan hari Sabat ya. Tapi oleh karena dunia semakin jahat, sehingga makanya kita lihat di zaman Nuh, contoh aja lah zaman Nuh, ya di zaman Nuh itu, memang tidak ada disebutkan di sana bahwa Nuh itu berhari Sabat atau apa, enggak ada di situ diceritakan ya, karena memang fokus ceritanya adalah bagaimana Tuhan menyelamatkan Nuh dan juga akan keluarganya, seharusnya dengan semua orang, tapi mereka karena tidak mau ya. Nah, itu akibat apa? Karena manusia semakin apa? Kejam. Artinya apa? Semakin melupakan akan Tuhan, ya. Sehingga itu proses itu berjalan. Tapi apakah itu terlupakan? Tidak. Ya, pasti ada. Mungkin mungkin tidak difokuskan dalam cerita itu. Memang seperti terlupakan ya di dalam Alkitab. Mungkin bisa juga nanti ditambahkan oleh Pendeta Pardosi ya. Kenapa mungkin dalam penulisan Alkitab? Ya, kenapa kok di kitab Kejadian, khususnya dari nanti cerita Adam dan Hawa dan seterusnya itu sampai nanti di Mesir kok sepertinya hari Sabat itu tidak dituliskan di Alkitab. Apakah memang mereka sudah lupa atau tidak? Tapi saya meyakini bahwa mereka masih menguduskan hari Sabat. Buktinya Nuh dikatakan orang yang benar di hadapan Allah dan seterusnya ya. Baik, terima kasih, itu yang mungkin bisa saya jawab sampai sejauh ini. Baik, terima kasih Pendeta Adrian. Kita ke Pendeta Matias Tani. Pertanyaan yang sama. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih banyak. Salam jumpa kembali sahabat-sahabat konsep yang sedang mengikuti tayangan lewat Facebook. Jadi pertanyaan ini menarik dan baik sekali ya. Jadi kalau kita lihat judulnya ritme perhentiannya. Dan ketika catatan ini terakhir itu, kalau saya tidak salah, saya lihat itu di Kejadian ya. Kejadian pasal 7, setelah itu dia berhenti lagi ya. Dan nanti di Kejadian pasal 16 muncul lagi tentang hari Sabat. Dan saya pikir ketika Tuhan mau mengembalikan Israel keluar dari tanah Mesir, hanya ada satu cara Allah mengingatkan mereka kembali bahwa Dialah Sang Pencipta, yaitu dengan hari Sabat. Jadi saya pikir ini adalah sebagai dasar juga, dan ini akan terus nanti sampai akhir zaman. Hanya ada satu yang membedakan seluruh Allah-Allah yang disembah oleh manusia. Hanya satu yang membedakan, yaitu hari Sabat. Dan begitulah cara Tuhan ketika Israel keluar dari Mesir, yang sudah lama mereka kenal Allah lain di tanah Mesir yang mereka sembah, dan sekarang Allah mau bawa mereka kembali bahwa ini saya loh yang menciptakan langit dan bumi, dan satu-satunya yang untuk membawa mereka kembali kepada asal mula adalah salah satunya adalah yang kita pelajari sekarang, yaitu hari Sabat. Jadi hari Sabat adalah hari peringatan bahwa hanya satu pencipta, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta Matias. Nah, kita akan ke Pendeta Adrian lagi untuk pertanyaan berikutnya. Namun sebelumnya, saya melihat di Facebook ada beberapa yang memberikan tanggapan dan juga menyapa. Selamat malam, Saudara Bos Kapitan, Ibu Roslan Siburian, dan Ibu Risma Tambunan. Terima kasih sudah bergabung, belajar bersama. Kami sangat mengapresiasi waktu yang diberikan. Dan pertanyaan berikut ke Pendeta Adrian. Apa memang tidak pernah ada yang ingat di Mesir itu akan hari Sabat, sehingga mereka harus dibawa keluar supaya bisa ingat lagi? Silakan Pendeta Adrian.
Saya yakin pasti ada yang ingat, mungkin satu dua ya. Cuman memang buat saya pribadi saya belum temukan akan siapa orang yang menguduskan atau tidak, karena memang tidak disebutkan langsung di sana mereka menguduskan hari Sabat. Tapi saya yakin di antara mereka, tapi lebih banyak apa? Lupanya ya. Dan saya yakin seperti Yusuf itu adalah orang yang takut akan Tuhan ya, takut akan Tuhan. Dan saya yakin dia pasti akan kuduskan juga akan hari Sabat. Nah, apakah memang tidak ada yang mengingat akan hari Sabat di Mesir itu? Saya yakin pasti ada. Itu jawaban saya. Lalu yang kedua, kenapa mereka harus keluar dari Mesir? Karena Tuhan lagi mempersiapkan. Ini contoh bahwa orang Israel ini adalah bangsa yang akan dipilih oleh Tuhan yang mau diperkenalkan sebagai contoh bagi bangsa-bangsa yang lain. Bagaimana dari sinilah akan ada jalur keselamatan. Bagaimana mereka mengajarkan bagaimana supaya semua orang itu apa? Boleh beroleh akan keselamatan. Makanya Tuhan gunakan mereka. Sebenarnya mereka ini kan sudah tahu sebenarnya ya akan kebenaran firman Tuhan, tapi karena sudah lupa, karena terbiasa ya dengan hal-hal di dunia, sehingga apa diingatkan. Begitupun dengan kita. Jangan salah, hari Sabat ini pun juga di bumi ini kan ya, sebelum tiba di kita setelah zaman Yesus itu pun kan sempat seperti terlupakan. Tapi ingat, ada orang-orang juga yang masih memelihara. Lalu hingga pada gereja kita saat ini. Akhirnya Tuhan kembali mengingatkan. Dan jangan salah, waktu gereja kita ini berdiri pun, hari Sabat itu bukan ajaran yang baku yang Ellen G. White yang temukan awalnya, bukan. Malah dari Joseph Beth. Ya, tapi Tuhan gunakan mereka ini untuk diingatkan kembali. Jadi saya rasa, menurut saya adalah, inilah pola-pola memang yang ada di dalam Alkitab. Kadang-kala manusia sudah diingatkan, kadang lupa, terus diingatkan lagi, lupa, diingatkan lagi. Sehingga kita saat ini diingatkan lagi dari pelajaran sekolah Sabat. Supaya apa? Kita mengatur akan hari Sabat itu, ritmenya itu dalam kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Adrian. Pendeta Ari Depari ya, dengan pertanyaan yang sama. Mungkin ada tanggapan dan jawaban, silakan Pak Pendeta. Baiklah, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Ini sangat berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya tadi mengenai hilangnya catatan Sabat. Ya, jadi sebenarnya kalau ditanya apakah tidak ada lagi yang mengingat Tuhan dalam hal ini menguduskan Sabat di Mesir, saya pikir juga seperti yang sudah disampaikan Pendeta Adrian tadi, mungkin orang tahu ya, karena memang pada saat itu orang mendengarkan kebenaran-kebenaran Tuhan ini dari cerita-cerita orang tua mereka secara lisan ya. Tapi yang saya lihat apa yang mereka ceritakan itu pasti sesuai dengan apa yang Abraham sudah miliki. Jadi iman yang mereka miliki itu sama seperti iman yang dimiliki oleh Abraham. Dan kita lihat ya, kalau mengenai catatan yang hilang sebenarnya di sini kita mengerti secara default atau secara tidak tertulis pun Sabat itu sudah menjadi bagian umat-umat Tuhan. Ya, Pendeta Adrian tadi sudah bilang sejak zaman Nuh. Kalau di Kejadian 26 ayat 5 dikatakan, ya Abraham itu dianggap Tuhan mendengar firman, memelihara kewajiban, perintah, ketetapan, hukum. Ya, jadi sudah pasti Sabat ada di situ. Ya, jadi catatan itu tidak hilang, hanya tidak dikasih tahu perse Sabat begitu. Jadi dalam Kejadian 26 ayat 5 sudah ada dan itu sudah pasti diajarkan kepada Ishak, kepada Yakub, ya, kepada Yusuf, kepada semua orang. Hanya kita harus ingat ya, dalam Keluaran 12 ayat 40 sebelum mereka berangkat, Musa catat mereka ini di sana selama 430 tahun, sama seperti nubuat Tuhan kepada Abraham dulu ya. Mungkin masih ada yang ingat, tapi sudah tidak seperti yang Tuhan maksudkan ya. Sama seperti alasan Abraham disuruh berpisah dari saudara-saudaranya, begitu juga Tuhan pisahkan orang Israel supaya mereka lebih fokus lagi. Ya, pada saat itu kan mereka budak saudara-saudara. Ya, hak mereka untuk libur, hak mereka untuk beribadah itu tidak ada. Itu salah satu alasan utama kenapa Tuhan utus Musa untuk keluarkan bangsa Israel dari sana. Karena hak untuk merayakan ibadah, menyembah Tuhan itu tidak ada. Ya, jadi pertanyaannya, mereka tahu tapi Tuhan kukuhkan kembali itu pada saat mereka ada di Gunung Sinai. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Depari. Kita akan ke Pendeta Pardosi terlebih dahulu ya, sebelum nanti ke pertanyaan berikutnya. Karena ada beberapa pertanyaan yang masuk lagi.
Untuk dua pertanyaan sebelumnya, Pendeta Pardosi, kenapa catatan Sabat itu seperti hilang setelah masa Adam Hawa lalu muncul kembali zaman Israel? Lalu apa memang nggak ada yang ingat di Mesir waktu itu ya, sehingga mereka harus dibawa keluar supaya ingat lagi tentang hari Sabat? Silahkan Pendeta. Baik, terima kasih ya. Yang pertama, mungkin kita harus berpikirnya begini. Waktu di Taman Eden itu, perintah-perintah apa saja yang diberikan kepada Adam dan Hawa? Lalu setelah itu, di zaman Nuh, perintah-perintah apa saja yang diberikan kepada Nuh? Dan itu ternyata masih diikuti oleh generasinya Nuh, itulah perintah kepada Adam dan Hawa, dan masih diikuti oleh generasi selanjutnya, itulah perintah kepada Nuh. Perintah kepada Nuh kan adalah makan makanan daging yang halal. Tidak boleh makan darah. Ya. Nah, apakah itu menjadi sesuatu yang baru kepada bangsa Israel? Tidak. Itu hanya ditekankan bahwa manusia tidak boleh makan darah dan makan lemak, harus binatang yang halal. Penjelasan rincinya tentang halal dan haram itu secara tertulis. Nuh itu hanya melihat jumlahnya aja. Kalau banyak halal, kalau dikit haram, kan itu aja. Tuhan kan tidak mencatatkan di dalam Kejadian pasal 7 itu, pasal 9 tentang halal dan haram itu secara spesifik seperti Imamat 11. Di Imamat 11 baru dicatatkan itu spesifikasinya. Artinya apa? Perintah di zaman Nuh itu masih diikuti terus sampai di zaman modern, apa di zaman Israel. Perintah di zaman Adam apakah masih diikuti sampai zaman Nuh? Iya. Ya. Di zaman Nuh sebelum air bah tidak ada orang benar yang memakan daging. Itu baru diizinkan Tuhan setelah air bah. Artinya apa? Orang-orang benar seperti Nuh memang mereka tidak memakan daging. Mereka hanya memakan apa? Buah-buahan, tumbuh-tumbuhan berbiji, lalu ditambah dengan tumbuh-tumbuhan di padang akibat dosa. Ya. Nah, bayangkanlah betapa setianya orang-orang benar dari zaman Adam sampai zaman Nuh tidak memakan binatang sebagai konsumsi makanan mereka. Padahal itu kan aturan yang tidak berkaitan dengan penciptaan. Nah, kalau itu saja diingat dan dilakukan, ya apakah mungkin hari Sabat menjadi tidak diingat dan dilakukan? Ya, kan, oleh orang-orang benar, kan? Kan tidak mungkin, pasti juga dilakukan itu. Tetapi yang menjadi penekanan dalam kisah yang panjang itu sampai akhirnya muncul Israel adalah bagaimana dosa itu bergejolak di dalam dunia ini. Kan itu yang mau jadi penekanan. Ya, sehingga tidak ada lagi muncul kata sabat sejak Adam dan Hawa itu sampai di zaman siapa? Israel. Tapi kalau kita membandingkan dengan aturan-aturan yang ditampilkan Tuhan, maka tidak mungkin Sabat itu tidak dipelihara oleh orang-orang benar. Termasuk juga di Mesir. Ya, memang kan orang Israel itu jadi budak. Budak itu kan ya kerja 7 hari. Tidak ada budak bisa libur kecuali diberi oleh tuannya. Nah, sudah pada tentu orang Israel itu apakah mereka melanggar Sabat? Ya jawabnya iyalah. Karena mereka kan tidak boleh bekerja, tidak boleh libur. Ya, kalau saudara lihat tentang kisah bagaimana mereka ini mau keluar saja kan, akhirnya mereka itu dipaksa untuk bekerja. Yang dulunya bahan-bahan disiapkan, sekarang mereka harus mencari jerami sendiri. Ya, kalau saudara baca Alkitab kan. Nah, itu kan artinya apa? Mereka memang betul-betul dipaksa sehingga tidak bisa dengan bebas lagi berhari Sabat, kecuali mungkin sembunyi-sembunyi atau mungkin ya kebetulan dapat libur. Tetapi secara bangsa memang mereka bermasalah untuk memelihara apa? Hari Sabat. Nah, itu sebabnya Tuhan mau memberikan kepada bangsa ini kesempatan untuk mereka boleh berhari Sabat sebagaimana yang Tuhan inginkan. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Pardosi ya untuk tanggapan atas beberapa pertanyaan tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kembali ke Pendeta Adrian ya. Bagaimana jika perayaan Sabat sudah dipenuhi oleh program-program ibadah yang banyak dan dalam hal ini secara online di masa pandemik? Apakah hal itu sesuai dengan ritme perhentian? Mungkin Pendeta Adrian boleh menanggapi. Baik, terima kasih ya. Kalau pertanyaannya dengan ibadah-ibadah online yang ada saat ini, apakah itu bagus? Bagus. Semakin banyak orang mendapatkan tayangan-tayangan.
Saya kadang-kala hanya berpikir begini ya, mungkin dulu kita sangat sulit sekali untuk mengabarkan akan firman Tuhan ya. Kita sulit sekali mau masuk ke sini, dunia ini sulit. Tapi sekarang orang bisa buka pelajaran Alkitab di mana saja, kebaktian di jemaat ini, jemaat ini. Yang cilakanya adalah ketika acara itu kita buat dan live, tetapi acara itu adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan apa? Perintah Tuhan ya, lebih kepada hal-hal seperti dunia. Ya, itu yang salah, yang kita tidak boleh lakukan. Nah, berbicara tentang ritme daripada hari perhentian ini kan berbicara tentang dari satu pekan itu. Dari hari pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, lalu hari Sabatnya kita kuduskan. Jadi, apakah ibadah online yang ada saat ini salah? Tidak salah. Tidak ada yang salah dengan ibadah online ini. Ya, yang salah itu adalah pada saat hari Sabat itu seharusnya kita berbakti, tapi kita malah tidur-tiduran. Kita mungkin ikut kebaktian, nonton Hope Channel, tapi sambil di tempat tidur-tiduran. Nah, itulah yang salah ya. Jadi tidak ada yang salah dengan kebaktian-kebaktian yang ada. Pertanyaan apakah itu termasuk daripada ritme perhentian? Ya, karena itu kan hari Sabat, hari perbaktian. Hanya masalahnya soal di live-kan aja ya. Itu kan hanya di live-kan aja, orang bisa melihat. Ya, jadi tidak ada masalah dari hal itu. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Adrian. Sekarang kita ke Pendeta Jimmy Huta Barat. Pertanyaan yang sama Pendeta, mungkin boleh ditanggapi dan jawaban boleh diberikan. Baik, terima kasih ya. Jadi memang sekarang ini zaman teknologi online dan juga ada pandemi yang membuat itu semua supaya terjadi ya. Nah, sehingga dengan demikian banyak kita lebih cenderung untuk membuat acara sampai tutup Sabat ya begitu ya. Di apa semua disusun semua dari pagi sampai udahlah kan di rumah kok. Mari kita buat acara selalu kita isi dengan kegiatan-kegiatan. Nah, kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan mengatakan bahwa sampai kapanpun, dimanapun kita berada dan situasi baik atau buruk, kita harus tetap pergi untuk memberitakan Injil kepada siapa saja. Ya. Nah, dan itu kita sering sekali kompromi masalah itu. Kalau hari Sabat, udahlah menginjilkan hari-hari biasa saja ya. Sehingga hari Sabat itu tidak lagi kita buat untuk menginjil, tetapi untuk acara-acara yang padat jadinya. Nah, kalau kita kembali ke kisah Rasul-Rasul, di Kisah Para Rasul pasal 13, 16, 17, mereka di sana melakukan pengajaran ya setelah ibadah. Saya mau baca Kisah 13 ayat yang ke-42 dan 43. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. 43, setelah selesai ibadah, mereka, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah, mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup. Ya, jadi harus tetap ada juga yang dilakukan hari Sabat itu, ajar Alkitab. Ya. Jangan sampai kita lupa bahwa ada orang yang rindu belajar firman Tuhan, tetapi kita tidak layani. Ya. Lalu kemudian di Kisah Para Rasul 17 juga, ya, bukan hanya orang Yahudi, tetapi orang Yunani juga ada yang mau mengetahui tentang Yesus dan pada hari Sabat. Ya. Kisah 17 ayat 4, beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Nah, ini pada hari apa nih? Ini pada hari Sabat semua. Jadi ada aktivitas yang dilakukan pengajaran Alkitab. Itulah Matius 28 itu. Pergilah, jadikanlah sebuah bangsa murid. Nah, itu tidak memandang hari ya. Nah, jadi jangan sampai kita ibadah. Kisah Para Rasul itu mengajari kita setelah ibadah mereka pergi mengajar. Maka dengan demikian kita pun mari kita keluar. Setelah ibadah jangan sampai ruang Zoom itu selalu kita kita tatap-tatap laptop itu ya. Tetap kita lakukan prakteknya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy Huta Barat untuk tanggapan yang sudah diberikan. Ya, sekarang kita ke Pendeta Cardosi, karena waktu kita sudah
habis, jadi kita harus menutup ini. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan closing statement dari Pendeta Pardosi dan disusul nanti oleh Pendeta Adrian Runesi. Mungkin Pendeta boleh sekalian menanggapi pertanyaan yang terakhir ini ya. Apa yang Tuhan ingin ajarkan mengenai ritme perhentian dengan mengingat dan meneruskan hari Sabat sebagai perhentian yang dinamis. Dan mungkin Pendeta boleh sedikit tanggapi juga sekaligus memberikan closing statement. Silakan Pendeta. Baik, jadi terima kasih ya. Ritme itu kan artinya sebuah irama, sebuah kecepatan yang konstan ya, yang stabil ya. Alam ini ada hukum alamnya yang itu diciptakan oleh Tuhan. Tubuh kita ini pun ada hukum alamnya. Nah, kalau ritme hukum alam, hukum tubuh kita ini ya, hukum Tuhan itu terganggu, maka akan terganggu semua. Itu makanya disebut dengan ritme kan, ya. Ada sudah prosesnya sudah begitu 24 jam satu hari. Coba kalau satu hari itu tiba-tiba jadi 29, tiba-tiba 22, ya tiba-tiba 24, kan bingung jadinya kita ini ya. Nah, itu sebabnya hari Sabat itu dibuat Tuhan sebagai ritme dia. Ritme apa? 1, mengingat Pencipta. 2, untuk tubuh kita ini diistirahatkan karena tubuh kita ini akan mengalami kejenuhan setelah 6 kali 24 jam. Ya, dan jadi itu sudah alamiah, dia akan begitu, ya, sudah alamiah. Ya. Nah, oleh sebab itu sangatlah penting untuk mengikuti hari Sabat itu. Ya, karena itu adalah bagian ritme yang ditetapkan Tuhan di alam ini ketika penciptaan. Ya, jangan lupa ya, Sabat itu adalah bagian ritme yang Tuhan ciptakan pada waktu penciptaan. Jadi itu termasuk bagian hukum alam juga itu. Betul enggak? 24 jam, pagi, petang, ya kan? Lalu hari yang ke-7, setelah hari yang ke-7 kemana dia? Balik 1. Itu kan berarti kan dia menjadi sebuah ritme. Nah, inilah tujuan dari pelajaran Sekolah Sabat kita ini yang mengambil judul tentang ritme perhentian, bahwa rencana Tuhan dengan memunculkan hari Sabat dalam minggu penciptaan itu, Sabat itu sudah ada sebelum dosa. Orang banyak katakan orang berhari Sabat karena sudah capek, karena dosa. Enggak juga, Adam juga perlu istirahat karena hari Sabat itu sudah dimasukkan dalam sebuah hukum ritme alam ini. Yang enggak ada orang bisa menyangka. Saudara enggak terima Sabat, Sabat itu tetap datang. Saudara buka Sabat, Sabat itu datang. Saudara enggak buka Sabat, dia tetap datang. Ya itu karena itu sebuah ritmenya sudah begitu dia. Ya, tinggal bagaimana saudara menikmati ritme yang diberikan Tuhan untuk pemulihan seluruh hidup kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Pendeta Pardosi, dan sekarang kesempatan Pendeta Adrian sekaligus closing statement untuk diskusi malam hari ini. Baik, terima kasih. Yang saya mau sampaikan adalah bahwa kita harus selalu mengingat hari Sabat itu adalah tanda peringatan antara Tuhan dengan kita. Berbicara tentang ritme, dalam penciptaan, Tuhan menciptakan dari hari pertama, dia katakan amat baik. Kedua, amat baik. Ketiga, amat baik. Keempat. Tetapi pada hari ke-6, dia katakan sungguh amat baik. Apa yang saya mau ambil dari pelajaran ini, khususnya dari ritme, tentang kata amat baik, terus sungguh amat baik. Dalam kehidupan kita pun begitu. Ketika kita bekerja pada hari pertama, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari kedua, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Hari ketiga, terima kasih Tuhan. Keempat, 5. Tapi pada hari yang ke-6 kita katakan, Tuhan, sungguh terima kasih Tuhan. Sungguh baik Engkau Tuhan, karena aku pada hari Sabat akan beristirahat dan mengingat Engkau. Dan kembali lagi dan seterusnya. Yang cilakanya adalah, seringkali pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan ke-6, kita lupa akan Tuhan. Sehingga pada hari yang ke-7, jelas lupa lagi. Contoh sederhana, apa yang kita isi pada hari pertama sampai hari yang ke-6? Kalau hari pertama sampai hari yang ke-6, yang kita isi di dalam pikiran kita adalah lagu dangdut, lagu DJ, lagu pop, dan sebagainya, saya yakin saudara, hari Sabat kita juga mulai apa? Waktu nyanyi lagu Sion sudah nggak konsen lagi nih, udah ingatnya lagu-lagu di luar. Ya, artinya apa? Hari pertama, kedua, ketiga, kita harus selalu ingat akan Tuhan. Tetapi pada hari yang ke-7, kita harus benar-benar fokuskan hari itu hanya untuk Tuhan. Kita tidak mengurus urusan dunia. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta Adrian, terima kasih Pendeta Pardosi, dan
pendeta-pendeta muda yang lain yang ada di ruang Zoom ini, dan juga Bapak Ibu Saudara, sahabat konsep yang menyaksikan live dari Facebook. Saya melihat ada Saudara Woldi. Terima kasih sudah boleh bertemu lagi malam ini. Saya perhatikan hampir setiap minggu ya kita bertemu. Saudara Woldi dari Sabah, Malaysia. Terima kasih sudah luangkan waktu untuk boleh belajar bersama-sama. Dan juga Bapak Ibu yang lain yang menyaksikan dan berdiskusi sama-sama. Baiklah, saat ini kita akan menutup diskusi sekolah sahabat kita, dan pendeta muda Abigail Sihombing akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang maha besar, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, kami boleh belajar firman Tuhan, diskusi akan pelajaran sekolah sahabat. Biarlah apa yang kami sudah diskusikan, apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami baca, apa yang sudah kami pelajari dapat kami pahami dengan baik, dapat kami mengerti dengan baik, terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan telah menciptakan hari Sabat sungguh amat baik untuk menjadi satu hari perhentian bagi kami, satu ritme yang harus terus-menerus kami lakukan. Karena itulah kebutuhan kami, dan itu adalah karena kasih karunia Tuhan kepada kami. Tuhan Bapa di sorga, berkati seluruh sahabat konsep yang telah menyaksikan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Abigail untuk doa yang dibawakan. Bapak Ibu Saudara, diskusi sekolah sahabat kita sudah selesai, tapi sebenarnya masih ada pelajaran Alkitab yang lain. Hanya beberapa menit ke depan, 19.00, kita akan mulai diskusi Alkitab Live, masih dalam tema bulan ini, menjawab tudingan-tudingan miring terhadap pemahaman gereja Advent. Dan malam hari ini kita akan belajar yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Edwin Pasaribu dengan judul Gereja Dikatakan Bidat karena hasil kesepakatan manusia atau karena pernyataan firman Allah, ya. Karena ada yang menyatakan gereja Advent ini bidat, dan kita akan belajar malam hari ini. Kami kembali mengundang kehadiran seluruh sahabat konsep. Inilah diskusi kita. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.